Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwanuddin, biasa dipanggil Iwan. Saya mahasiswa Universitas Kuningan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, tepatnya kelas 1B. Sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya dari mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat, yaitu mahasiswa dapat memaparkan masalah dan juga potensi yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, sebelumnya di sini saya tinggal di Blok Hadawung, Desa Talaga Wetan, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Jadi saya tinggal di lingkungan Majalengka, di tanah Majalengka, dan kuliah di Kuningan, di Kabupaten Kuningan. Untuk masalah yang terjadi sendiri di lingkungan saya, di lingkungan Desa Talaga Wetan, ada beberapa masalah yang sudah saya analisa dan saya lihat. Tapi di sini saya tidak akan terlalu membahas lingkungan yang luas mengenai desanya ya. Saya akan lebih intens, lebih spesifik ke blok yang ada di lingkungan saya sendiri, yaitu Blok Hadawung yang masih masuk ke Talaga Wetan. Permasalahan yang jelas-jelas terjadi dari dulu yaitu mengenai sampah. Kenapa demikian? Memang masalah sampah ini memang masalah umum ya. Siapa sih yang gak mempermasalahkan sampah ya? Sampah gitu loh. Yang buktinya di laut pun sudah banyak sekali sampah-sampah yang belum terurai, sampah plastik yang katanya menurut penelitian akan terurai ribuan tahun, ratusan tahun, seperti itu. Nah, oke, kembali ke topik. Jadi di Blok Hadawung ini belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang permanen. Maksudnya gini, tempat pembuangan sampah yang memang layak dijadikan untuk pembuangan sampah, seperti bak sampah. Bak sampah yang biasanya diangkut oleh mobil truk yang warna merah itu loh. Saya di sini hanya melihatnya itu di pasar, kadang di pasar itu ada, dan di blok itu belum ada di sini. Jadi masyarakat itu sebenarnya bingung. Kita ini mau buang sampah kemana? Lahan pun tidak punya untuk membuat sampah, lahan pribadi ya, kayak pembuatan lubang itu loh yang dijadikan kompos itu masyarakat juga belum punya dan juga belum mengerti. Ditambah lagi tempat sampahnya nggak ada, jadi masyarakat di sini itu membuang sampah ke sungai-sungai kecil, ke sungai yang kering, yang memang sungai itu harusnya dialiri oleh sungai tapi malah ditimbun oleh sampah. Seperti apa? Nih, lihat ya. Nah, itu dia tadi masyarakat membuang sampah seperti apa ya? Seperti itu. Itu tuh sungai itu kan kering ya. Sungai itu kering. Jadi kalau misalkan tidak dialiri air ketika musim kemarau, ya sampah itu akan menimbun, akan menggunung di sana. Dan ketika musim hujan tiba, air mengalir dari sungai itu, ya mengakibatkan sungai itu tersumbat karena sampah itu, sampah yang setiap hari menumpuk. Itulah memang sangat mengecewakan juga. Kenapa gitu loh kita tidak disediakan tempat sampah yang layak. Karena kan manusia itu kan setiap harinya kan membuang sampah. Bahkan saya pernah mengamati di tetangga saya ya, dan saya juga tetangga, dan saya juga itu tuh sehari tuh minimalnya 1 kantong kresek sampah, dan pembuangannya itu ya masih bingung. Saya pribadi dan masyarakat juga masih bingung ini harus dibuang kemana. Oh ya, satu lagi tempat pembuangan sampah di lingkungan sini, di lingkungan saya. Ini dia. Nah, itu dia tadi. Masyarakat membuang sampah di lahan kosong. Di lahan kosong, lahan yang harusnya itu tuh dijadikan pepohonan, dijadikan tanaman, lahan-lahan kosong itu. Tapi malah dijadikan tempat sampah. Ya karena apa ya, masyarakat tuh bingung. Kita tuh harus buang sampah kemana karena tidak disediakan. Seandainya pemerintah desa, aparat desa tegas untuk mengatasi masalah sampah ini,
mungkin lingkungan juga akan terlihat bersih lah, akan sehat, akan enak untuk dipandang. Tapi buktinya sampai sekarang kita tidak difasilitasi tempat sampah seperti itu. Oke, itu ya masalah yang terjadi. Dan yang kedua, untuk potensi. Nah ini nih potensi, kelebihan ya. Potensi setiap desa itu kan beda-beda. Jangankan ke desa, ke blok aja dulu ya, itu tuh berbeda-beda. Kalau potensi di lingkungan saya, yang saya lihat itu mungkin untuk pariwisata sepertinya kurang ya, belum terlihat. Karena apa? Jadi di desa Telaga Wetan ini, khususnya di blok Kadawung juga itu zonasinya itu dekat dengan keramaian, dekat dengan pusat kecamatan, dengan alun-alun, dengan pasar, dengan pemberhentian mobil. Jadi kayak di pusat keramaian gitu. Jadi untuk potensi pariwisata kurang, belum terlihat ya. Mungkin nanti ada potensi yang jelas terlihat di blog saya itu mengenai sumber daya alam khususnya, yaitu mengenai air. Di blok Kadawung ini ada beberapa sumber mata air yang memang setiap harinya itu tidak surut, itu selalu mengalir melalui pancuran-pancuran gitu loh. Cuman masalahnya sumber air ini tuh ada di bawah. Maksudnya di bawah itu, ini seperti ini ya, contoh seperti ini. Ini pemukiman ada di atas, pemukiman, dan makin lama makin turun. Nah, sumber air itu ada di bawah, ada di sini. Ini tuh sawah, lahan sawah ada di sini. Air-air yang keluar dari mata air itu pancuran tuh ada di sini. Jadi pemanfaatannya itu sulit untuk ke pemukiman ini, karena air itu kan harus mengalir naik. Sementara cara air mengalir naik itu sangat sulit. Kan air kan dari atas turun ke bawah. Sementara kita memikirkan bagaimana air ini dimanfaatkan ke pemukiman masyarakat ini. Gimana caranya air ini naik ke atas. Itu potensi alam yang memang pemanfaatannya belum maksimal. Sudah dimanfaatkan sebagai, misalkan kayak PDAM ada masalah biasanya ya, entah itu airnya keruh atau airnya tidak mengalir. Jadi masyarakat itu turun ke bawah sambil bawa pakaian, ataupun yang mau mandi juga ke bawah. Nanti air itu banyak dimanfaatkan untuk mandi, untuk cuci pakaian, untuk cuci piring, bahkan untuk diangkut ke pemukiman dengan kayak jeligen-jeligen besar itu loh. Nah seperti itu. Jadi potensi yang saya lihat dan yang harus benar-benar dimanfaatkan yaitu mengenai air ini. Gimana caranya air ini naik ke atas, kita manfaatkan, entah itu untuk produksi makanan ataupun yang lainnya ya. Mungkin itu saja singkatnya mengenai masalah dan potensi. Semoga masalah bisa dipecahkan dan potensi bisa semakin dikembangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.